Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Prof. Insukendro selaku narasumber kita pada webinar siang hari ini. Saya hormati Ibu Evi, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa yang kemudian berpartisipasi pada acara kita siang ini yang bertajuk Sinarku, Seminar dan Kuliah Umum dengan topik spesifik yaitu Ekonomika Makro, Sintesis Keynesian Baru. Sebelum kemudian kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Insukendro, saya ingin memberikan beberapa informasi. Informasi yang pertama itu berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Sinarku ini sendiri, bahwa kemudian kegiatan ini akan mempunyai rangkaian. Terdapat 6 sesi pertemuan untuk topik Ekonomika Makro Sintesis Keynesian Baru. Pertemuan akan diselenggarakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis dalam 2 minggu ke depan. Jadi Senin tanggal 7, 8, 10, kemudian 14, 15, dan 17 di waktu yang sama. Jadi ini adalah serangkaian topik yang kemudian akan dipaparkan oleh Prof. Insukendro. Kemudian selain itu, saya juga memberikan informasi kepada Bapak Ibu peserta kegiatan webinar pada siang hari ini bahwa panitia itu memberikan giveaway kepada para peserta yang kemudian mengunggah stories terbaik di Snapgram yang kemudian di-tag ke akun @economicsugm. Jadi Bapak Ibu kemudian bisa mengunggah story terbaik di Snapgram mengenai bahasan sesi Sinarku di setiap sesi yang Bapak Ibu ikuti dan kemudian di-tag ke akun @economicsugm. Nah, ada hadiah sebesar 200.000 untuk masing-masing 2 orang pemenang yang terpilih. Baik, kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kemudian topik untuk setiap sesi itu akan beragam. Pada siang hari ini kita akan membahas secara spesifik topik mengenai fluktuasi ekonomi dalam kurung resesi dan juga indikator ekonomi. Pada kesempatan siang ini, Prof. Insukendro sudah hadir bersama kita untuk memberikan pemaparan. Sebelum kita berikan waktu kepada beliau, saya akan sedikit membacakan profil dari beliau. Bapak Ibu, saya yakin sudah sangat mengenal beliau. Beliau adalah profesor di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau menempuh program S1 di Universitas Gadjah Mada, program S2 di Catholic University Leuven, Belgia, dan program S3 di University of Essex, United Kingdom. Baik, kurang lebih dalam waktu 2 jam sampai pukul 14.30 kita akan menyelenggarakan diskusi ini. Prof. Insukendro akan memberikan pemaparan dan Bapak Ibu diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik melalui forum Q&A yang sudah tersedia. Demikian, saya berikan waktu kepada Prof. Insukendro untuk memberikan pemaparan. Prof. Insukendro, silahkan. Ya, terima kasih Pak Amri. Bapak Ibu semuanya dan saudara semuanya, saya akan sharing materinya sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Oke, saya akan mulai materinya. Nggak tahu nanti akan dibagi kapan oleh Bu Evi, terserah saja ya. Tapi
topiknya ini fluktuasi ekonomi, kemudian resesi, kemudian indikator ekonomi. Ya, jadi ini topiknya. Kemudian pokok bahasanya ini, ya, di pokok bahasanya ada isu resesi, fluktuasi ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian kita masuk ke makro baru. Ini makro baru nanti memberi gambaran selama 6 sesi ini, ya, 5 sesi yang akan datang itu nanti saya singgung di sini. Kemudian kita konsentrasi ke fluktuasi ekonomi atau siklus ekonomi. Kemudian kita coba untuk menaksir fluktuasi ekonomi dan resesi pertumbuhan. Kemudian konsep dan ragam indikator ekonomi. Kemudian yang terakhir nanti studi empirik di Indonesia, termasuk nanti saya akan tampilkan perkiraan saya untuk 2020 kuartal 4. Ya, perkiraan saya 2020 kuartal 4. Jadi misalnya kalau kita ingin resesinya sama dengan 0, tidak ada resesi, lalu pertumbuhannya berapa kira-kira macam itu. Ya. Nah, jadi ada 5 pokok bahasan di situ. Ya. Saya akan bahas yang pertama, yaitu ini. Beberapa bulan terakhir kita menghadapi ini mengenai isu resesi dan pertumbuhan ekonomi yang mengatakan begini. Jadi kalau 2 kuartal berturut-turut itu turun PDB-nya, berarti kita resesi. Ya. Nah, kemudian saya cari ini siapa yang membuat statement itu, dan saya ketemukan ini di New York Times, artikel tanggal 1 Desember tahun 1974, adalah Yuli Siskin. Jadi Yuli Siskin itu membuat beberapa rule of thumb tentang resesi. Tapi yang favorit itu, ya kalau 2 kuartal berturut-turut turun, itu GDP-nya maka itu resesi. Nah, persoalannya adalah lalu orang menerjemahkan ini dengan macam-macam. Ada yang menerjemahkan dengan YOY, ada yang menerjemahkan dengan Q2Q. Artinya YOY kuartalan tapi YOY. Ada yang menerjemahkan dengan Q2Q, kuartal ke kuartal tahun yang sama. Jadi ini di tempat kita di Indonesia itu cenderungnya menggunakan kata-kata ini itu adalah untuk kuartal ke kuartal tapi YOY. Jadi bandingkan tahun ke tahun semacam itu, ya. Nanti kita lihat kira-kira seperti apa, kan, ya. Tapi ini betul-betul membuat pemerintah kita juga terpengaruh ini, ya. Bu Menteri Sri Mulyani, Pak Jokowi juga terpengaruh dengan ini. Jadi anggapannya kalau kuartal ke kuartal berturut-turut tahun, tapi tahun ke tahun, ya, YOY kuartalan tapi YOY. Kalau 2 kuartal berturut-turut itu berarti baru resesi kalau negatif. Nah, nanti di bawah saya akan tunjukkan bahwa saya sudah mengestimate bahwa resesi kita itu terjadi sejak 2020 kuartal 1. Padahal pemerintah kita baru mengatakan 2020 kuartal 3. Kemarin ini baru resesi. Saya tidak nanti, dan Bapak Ibu saudara-saudara semua nanti saya ajari bagaimana kita membuat perhitungan itu. Ya. Nah, kuliah ini nanti akan diajar. Mohon maaf, memotong. Ini ada saran untuk memperbesar view dari tampilan handout. Pak Insukinto bisa menggunakan slideshow untuk menampilkan layar yang lebih besar untuk setiap halaman dari handout tersebut. Terima kasih, Prof. Kurang besar? Kurang besar atau sudah cukup besar? Sudah, Prof. Apakah untuk tampilan slideshow bisa? Bisa. Ya. Nah. Ya, terima kasih Prof. Insukinto, sudah sangat jelas. Ya. Oke ya. Jadi ini seperti itu. Jadi ini seperti itu. Jadi ini adalah statement dari Yuli Siskin. Ya. Jadi ini statement dari Yuli Siskin, tapi ini mempengaruhi di tempat kita. Nah, di Indonesia ini perdebatan mengenai ini
dikuasai oleh ekonom di birokrat maupun ekonom di kampus. Ya, ekonom di kampus juga begitu. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah kuliah saya, tak ajari nanti gimana ngitungnya. Situ. Sehingga bukan, kalau ini saya nganggapnya ini adalah indikator, bukan menghitung resesi. Ini hanya indikator. Jadi kalau 2 kuartal berturut-turut itu GDP-nya turun, itu berarti resesi. Tapi ini hanya indikator. Tapi nanti kalian, Bapak Ibu semua bisa menghitung. Bagaimana menghitung resesi itu. Ya. Nah, kemudian banyak juga yang membuat statement bahwa apa yang dilakukan oleh Siskin ini, Julius Siskin ini juga dipakai di Amerika. Ternyata saya telusuri tidak. Di Amerika itu tidak menggunakan metode ini, tapi dia menggunakan perhitungan-perhitungan yang lain yang lebih komplit. Yang ini semua nanti menjadi indikator ekonomi. Ya. Jadi indikator ekonomi tentang resesi, tapi tidak menghitung resesi. Jadi apa yang dilakukan NPER itu juga cuma indikator resesi, tapi bukan bagaimana menghitung resesi. Nah, nanti kuliah kita akan kita mulai dengan itu. Nah, kemudian ini isu yang pertama. Isu yang kedua adalah adanya makroekonomi yang baku dan makroekonomi yang baru, yang konvensional, yang mungkin telah Bapak Ibu pelajari semua dan saudara pelajari, dan yang kontemporer, yang baru macam itu. Mari kita lihat ya. Mulai pertama ini saya jajarkan begitu, ini sumbunya sama R. Bapak Ibu kenal ini ada IS, ada LM. Ya. Ini suku bunga, bisa I, bisa R, ini output. Nah, kalau di teori yang baru ini, ya, teori yang baru ini, maka ini adalah fluktuasi ekonomi. Saya kasih notasi YTL, ini fluktuasi ekonomi. Jadi hubungannya sekarang bukan, jadi kalau IS tidak menghubungkan antara R dengan Y, tetapi R dengan fluktuasi ekonomi. Ya. Sehingga ini kita bisa bisa menjelaskan bagaimana kita menjelaskan resesi dengan menggunakan pendekatan misalnya ISMP. Ya. Gitu. Jadi ini bisa menjelaskan. Jadi ini dulu yang baru ini. Ya. Nah, kemudian kalau saya pakai ini aggregate demand, ini aggregate supply, ya, atau curve bidit, ini inflasi, ini output. Biasanya begitu. Ya. Nah, di sini nanti kita akan bicara, atau selama 1 minggu ini kita belajar, nanti inflasi di sini fluktuasi ekonomi atau resesi. Ya. Nah, nanti akan saya ajarkan tidak hanya fluktuasi ekonomi, tapi berita buruk dan berita baik. Jadi sekarang dengan makro baru kita bisa belajar kalau ada berita buruk, bagaimana menganalisisnya, kalau ada berita baik, bagaimana menganalisisnya, kalau ada resesi, bagaimana menganalisisnya dengan menggunakan ekonomi makro yang baru ini. Ya. Nah, ini adalah pergeseran sumbu. Ya, pergeseran sumbu. Jadi ini nanti kita bicarakan mulai Selasa besok, Kamis, dan seterusnya. Akan kita bicarakan. Jadi isunya ini, saya angkat topik ini karena isunya ini ada pergeseran landscape atau paradigma dari makro yang baku, yang konvensional, ke makro yang baru, yang kontemporer ini. Ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa dianukan. Ya. Saya mimpinya sih mulai semester depan itu Bapak Ibu yang ajar berubah semua makronya. Pengantar ekonomi makronya berubah, makronya juga berubah. Ya. Oke, jadi ada 2 isu. Yang pertama isunya ini tentang Julius Siskin tadi yang mengatakan 2 kuartal berturut-turut itu adalah resesi, tapi saya menganggap ini bukan mengukur resesi, tapi ini indikator dari resesi. Demikian juga yang dilakukan di Amerika. Kemudian yang kedua adalah isu tentang ini. Jadi ini tandanya ya, titik originnya digeser ke sana. Di minggu depan kita akan bicara semacam itu. Ya. Di sebelah kiri dari ini itu negatif berarti resesi, di sebelah kanan itu berarti positif, itu ekspansi. Yang kedua. Nah, sekarang kita akan bicara tentang fluktuasi ekonomi. Ya. Jadi kita akan bicara tentang fluktuasi ekonomi
atau siklus ekonomi, atau siklus bisnis. Ya, siklus ekonomi. Ini konsepnya saya kutip aja dari bukunya Gordon, ya, dari bukunya Gordon tahun 2014. Jadi economic fluctuation atau business cycle terdiri dari expansion yang terjadi pada waktu yang bersamaan dengan aktivitas ekonomi, kemudian diikuti oleh ini, ada resesi, ada recovery, kemudian expansion untuk next cycle-nya. Nah, business cycle atau economic cycle ini, siklus ekonomi atau siklus bisnis ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah konsep business cycle peak atau disingkat dengan peak. Ya, ini adalah titik tertinggi yang bisa dicapai di dalam siklus bisnis itu. Kemudian yang kedua adalah business cycle trough atau trough. Ini titik terendah. Ya, kemudian resesi, ini antara siklus bisnis peak ke trough. Kalau ekspansi itu dari trough ke peak. Ya. Nah, ini kemudian ada depresi. Depresi adalah resesi yang jangka panjang, kira-kira begitu. Kemudian ada slump, itu kemunduran ekonomi, ya, tidak tumbuh ekonominya atau rendah, situ ya. Jadi ini kalau kita ngomongkan slump, kemunduran ekonomi, kita ngomongkan dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita ngomongkan depresi, kita ngomongkan dengan resesi. Kalau kita ngomong resesi, berarti kita ngomongkan dengan fluktuasi ekonomi. Jadi jangan dicampur-campur macam itu. Ini ngukurnya dan konsepnya, ya. Nah, ini konsep dari Gordon, ya. Ini adalah saya kutip dari Gordon, nanti bisa dibaca di situ. Jadi selalu harus ada ini, natural real GDP. Jadi resesi atau fluktuasi ekonomi itu dikaitkan dengan natural real GDP. Jadi ini adalah actual GDP, ya. Kemudian ini natural real GDP. Ya. Nah, kalau ekonominya terlalu berfluktuasi, gambarnya menjadi lebar begini. Tapi kalau ekonominya itu relatif stabil, maka fluktuasinya menjadi relatif kecil, gitu ya. Nah, kemudian ini konsep yang dikembangkan di bukunya Gordon itu. Jadi kalau ini dari peak ke trough, ya, ini resesi. Dari trough ke peak itu ekspansi, kemudian ini resesi, ini ekspansi, ini resesi, gitu. Ya. Ini konsepnya begitu. Ya, konsepnya itu begitu. Nah, kemudian ini saya kutip dari Michel dan kawan-kawan tahun 2019 juga menggunakan hal yang sama. Tapi kalau Michel menggunakan trend GDP. Ya, trend GDP. Jadi kalau saya tidak bisa mengukur natural real GDP, saya tidak bisa mengukur trend GDP, maka resesi tidak ada. Gitu. Jadi berdasarkan konsep ini, kalau saya tidak bisa menentukan bagaimana saya mengukur tren GDP, saya tidak bisa mengukur natural real GDP, maka saya nggak bisa mengukur, nggak tahu resesinya di mana, karena memang itu diukur dari konsep ini. Ya. Nah, ini dari Michel. Kemudian saya melakukan penafsiran ini, saya menggunakan bukunya Hubert 2012 chapter 8 atau 2014 chapter 9. Ya. Nah, ini saya kutip dari statement yang di atas tadi, yang dari NPER, ya. Jadi resesi adalah, nah ini statement saya. Jadi resesi adalah perkiraan, ya, penurunan atau kemerosotan secara signifikan aktivitas ekonomi yang menyebar ke seluruh sektor perekonomian, produksi, kesempatan kerja, dan seterusnya, dan indikator lain, dan biasanya berakhir dalam jangka pendek. Ya, jadi resesi itu jangka pendek. Ya. Kalau jangka panjang namanya depresi. Macam itu. Jadi resesi jangka pendek. Nah, besaran ekonomi ini umumnya terkait dengan siklus ekonomi atau economic cycle atau siklus bisnis atau business cycle. Dengan menggunakan siklus bisnis secara umum dimulai dari aktivitas perekonomian mencapai titik puncak, peak, dan berakhir pada saat perekonomian berada di titik palung, trough. Di situ. Jadi palung itu saya terjemahkan, trough itu saya terjemahkan dengan palung. Nah, sebaliknya itu ekspansi. Depresi itu berlanjutan. Nah, kemudian di bukunya Hubert itu, di chapter 8 atau chapter 9, dia merumuskan output gap. Ya, kesenjangan output atau output.
Rumusnya adalah ini. Output gap itu YT dikurangi Y potensial T dibagi Y potensial T kali 100%. Ya. Ini tidak saya tulis 100%-nya karena sama dengan 1. Jadi kalikan 100% kalau nanti jadikan satuan persen. Jadi YT dikurangi Y potensial T dibagi Y potensial T kalikan 100%. Ini Y potensial output atau PDB potensial. Jadi ini adalah Y-nya output, PDB real actual, kemudian ada Y potensial. Saya pernah berdebat dengan Bu Sri Mulyani, lalu dia mengatakan, Pak, tapi kan itu kan hitungnya pakai Y potensial. Iya, betul. Memang potensial, saya bilang gitu. Persoalannya adalah, bagaimana kita ngitung potensial itu? Itu persoalannya. Nah, Hubert, jika satu negara memiliki OG negatif, berarti negara tersebut mengalami resesi. Jika OG itu positif, maka ekspansi. Nah, dia membahas kejadian yang di Amerika. Nanti kita bahas di bawahnya. Nah, ini adalah apa yang dikenalkan oleh Hubert tentang konsep siklus bisnis atau resesi, ya sama dengan Gordon, sama dengan Michel. Ya, jadi kalau dari sini ke sana menuju ke peak atau menuju ke puncak itu ekspansi, turun ke palung itu resesi, naik lagi itu ekspansi. Jadi begitu. Nah, ini kalau ekonominya fluktuasinya tinggi. Tapi kalau ini yang agak lebih stabil, ya, jadi lebih stabil. Tapi konsepnya sama. Nah, kemudian Hubbard atau Hubert, dan kalau orang Inggris memanggilnya Hubbard, tapi kalau orang Amerika Hubbard di situ, ya. Lalu dia menunjukkan seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di situ, ya, di keterangannya. Jadi ini dia ukur kuartalan, tapi bukan year on year. Jadi kuartal antar kuartal. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 begitu. Bukan kuartal 1 YOY. Ya. Nah, kalau ngitung seperti itu saya sebutkan itu dengan Q2Q nanti kuartal ke kuartal. Kalau nanti YOY itu berarti tahun ke tahun, ya. Nah, ini dia ngitung kuartal ke kuartal macam itu. Jadi kuartal. Jadi misalnya 149 kuartal 1. Nah, ini di sini ya. Nah, tapi ini panjang ini 5 tahun jaraknya, ya. Jaraknya 5 tahun macam itu, ya. Nah, kemudian jika Hubert dan kawan-kawan mengukur OG dengan menggunakan PDB real potensial, maka Gordon itu menggunakan fluktuasi ekonomi dengan menggunakan PD real alamiah atau natural real GDP. Kemudian misal menggunakan GDP. Pertanyaannya adalah, misalnya kalau saya ngomongkan PDB potensial, ini datanya ada nggak? Jawabnya tidak ada. Kemudian kalau saya ngomongkan natural real GDP, datanya ada nggak? Jawabnya tidak ada. Jadi konsepnya ini, filosofinya ada tapi tidak ada. Gitu. Ya, jadi ini teorinya seperti itu. Jadi ini ada tapi tidak ada. Jadi teorinya ada. Nah, yang agak mudah dipahami justru misal ini, karena dia menggunakan tren GDP. Macam itu. Jadi ini tren GDP. Tapi yang lain-lain ini konsepnya oke, tapi prakteknya tidak mudah. Nah, dalam kenyataannya output potensial atau natural real GDP tidak dapat diobservasi. Sehingga sering diproyeksi dengan menggunakan output perkiraan atau expected output. Sehingga dapat diperoleh persamaan fluktuasi ekonomi. Saya tuliskan semacam ini. FE sama dengan YT dikurangi expected YT dikalikan expected YT kalikan 100%. Gitu. Nah, setelah dengan konsepnya tadi, maka kalau FE negatif berarti resesi, kalau FE positif berarti ekspansi. Nah, mudah-mudahan mudah dimengerti ini. Jadi sekarang kita macam itu. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi kita kenal ini, ada yang YOY, kalau ini, kemudian ada yang PTP, point to point, ya YOY atau point to point. Jadi misalnya kalau kuartal ke kuartal rumusnya pakai ini, ya. Kalau bulan ke bulan pakai ini. Tetapi kalau kita ngomongkan kuartal sekarang dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya, maka itu yang disebut dengan YOY data kuartalan.
Jadi misalnya saya ngitung kuartal keempat, kuartal ketiga tahun 2020, itu bandingkannya dengan kuartal 3 tahun 2019. Ya, jadi itu menghitungnya gitu. Ya. Nah, G bisa 0, positif, negatif. Jadi kalau tadi fluktuasi ekonomi bisa positif, bisa negatif, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa positif, bisa negatif. Mohon nanti saya akan berhenti Pak Amri jam 13.50 karena saya harus ngirim soal ujian. Gitu. Tentu Prof. Tentu. Ya, mudah-mudahan nanti kuliahnya bisa sampai jam 2.20, 20.30, tapi saya akan berhenti kalau saya lupa, tolong diingatkan. Pak In, berhenti dulu ngirim soal ujian. Ujian saya jam 2, nanti saya dimarahi oleh fakultas. Nah, ya, nanti mau izin saya nanti berhenti sebentar, saya mau ngirim soal ujian. Nah, secara umum bisa GE negatif, FE negatif. Gitu, tapi tidak selalu. Nah, nanti akan saya tunjukkan data itu bahwa GE bisa negatif, FE bisa negatif, tapi tidak selalu. Ya. Nah, kemudian ini adalah fluktuasi pertumbuhan variabel ekonomi yang lain. Jadi ada fluktuasi harga, ada fluktuasi kurs, ada fluktuasi suku bunga. Ini misalnya saja. Ya, jadi misalnya saja. Tapi rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan, tinggal mengganti aja variabelnya. Ini kalau suka kalikan 100% ya kalikan 100%. Ya, kalau 100% ya 1 sebetulnya. Tapi monggo aja ya. Ini mau dituliskan. Nah, kemudian saya akan ketengahkan di sini konsep atau indikator ekonomi. Ya. Konsep atau indikator ekonomi. Pusaran ekonomi yang digunakan untuk mengukur atau paling tidak untuk mengamati atau mengkaji perkembangan kegiatan ekonomi, baik mikro maupun makro. Ya. Nah, kemudian ragam indikator itu bisa frekuensinya dilihat dari publikasinya, bisa menitan, bisa jam-jaman, bisa harian, bisa mingguan, tergantung tersedianya data. Tapi kalau kaitannya dengan fluktuasi ekonomi ini, untuk sementara ini adanya hanya kuartalan dan tahunan. Ya, adanya hanya kuartalan dan tahunan. Karena data yang tersedia, proksinya ke PDB itu hanya kuartalan dan tahunan. Tapi kalau nanti ada data bulanan, berarti kita juga bisa membuat resesi ekonomi bulanan. Tetapi kalau kita kaitkan dengan fluktuasi harga bisa bulanan, ya. Jadi kan tadi ini harga bisa bulanan, bisa mingguan karena tersedia datanya. Jadi rumus ini netral aja, ya. Nah kemudian ada terkait dengan siklus ekonomi. Jadi indikator ekonomi yang terkait dengan siklus ekonomi. Ada indikator ekonomi prosiklik, ya, itu indikator yang mengindikasikan gerak yang searah dengan gerak ekonomi suatu negara atau daerah. Jadi bila perekonomian bekerja dengan baik, maka indikator itu biasanya menunjukkan kenaikan. Dan sebaliknya kalau perekonomian resesi, maka indikatornya itu penurunan. Kemudian ada indikator countercyclic, indikator ekonomi yang geraknya berlawanan arah dengan gerak perekonomian suatu daerah. Dan ini biasanya countercyclic itu adalah variabel yang paling banyak dibicarakan adalah kebijakan makro. Ya, kebijakan makro. Baik kebijakan moneter, kebijakan fiskal itu biasanya masuk di dalam kelompok indikator ekonomi countercyclic. Nah, kemudian ada indikator ekonomi tidak siklik, berarti tidak ada pengaruh apa-apa dari variabel itu kepada variabel lain, jadi indikator. Nah, kemudian ada indikator ekonomi pemandu, leading indikator ekonomi, ya, leading indikator. Kemudian ada, berarti ini menjadi acuan, ya, menjadi acuan. Kemudian ada indikator tenggatan atau lagging economic indicator. Kemudian ada indikator ekonomi coincident. Ya, indikator ekonomi geraknya pada saat yang sama sesuai dengan gerak perekonomian. Ini coincident. Ya. Sebelum saya pindah ke empiris, kalau mungkin ada yang mau bertanya. Bapak Ibu peserta, apakah ada hal yang ingin dikonfirmasi atau didiskusikan? Silahkan.
Sementara ini ada satu pertanyaan Prof. Tapi ini mungkin akan relevan untuk didiskusikan setelah nanti Prof. memaparkan riset yang terbaru yang Prof. sampaikan tadi, bahwa ini berkaitan dengan kasus COVID-19. Nanti kita mungkin akan membahasnya di sesi setelah Prof. menyelesaikan pemaparan. Oke. Saya lanjutkan kalau tidak ada. Ya. Nah, jadi ini studi empirik, ini adalah data, ya data. Ini saya menggunakan data 2010 kuartal 1 sampai 2020 kuartal 2. Ya. Nah, kemudian ini datanya, ya tahun dasar 2010, ya, tahun dasar 2010. Kemudian ini adalah pertumbuhan ekonomi YoY kuartalan. Ini pertumbuhan ekonomi YoY kuartalan. Saya tidak ngitung ini, saya tidak ngitung. Saya hanya pakai aja. Jadi ini pertumbuhan ekonomi YoY kuartalan. Jadi kuartal ke kuartal. Kemudian juga sudah ada yang ngitung ini dari BPS mungkin. Ini adalah pertumbuhan ekonomi kuartal ke kuartal. Ini disingkat Q2Q atau PTP, ya Q2Q. Ini kuartalan. Jadi kuartal ke kuartal. Kuartal 1 dikurangi, kuartal 2 dikurangi kuartal 1 dan seterusnya. Tapi kalau ini adalah, kalau saya misalnya ngitung ini yang tempo hari diramekan itu misalnya 2020 kuartal 2 pertumbuhan ekonomi YoY kuartalan itu minus 5,32%. Bagaimana ngitungnya? Ini berarti data 2020 kuartal 2 dibandingkan dengan 2019 kuartal 2. Ya, jadi silakan Bapak Ibu ngecek kalau nggak percaya. Ini 2589647 dikurangi 2735291, kemudian dibagi 2735291, nanti ketemunya min 5,32%. Ya. Nah, kalau ini kuartalan, kuartal ke kuartal. Berarti kalau ini minus 419%, berarti ini data 2020 kuartal 2 dikurangi 2020 kuartal 1 dibagi 2020 kuartal 1. Berarti ini dikurangi ini dibagi ini. Hasilnya min 4,19. Nah, kemudian saya menghitung fluktuasi ekonomi. Nah, ini fluktuasi ekonomi. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Ini saya menggunakan expected YT. Jadi rumusnya adalah YT dikurangi expected YT dibagi expected YT. Dalam exercise ini saya menggunakan dua metode. Yang pertama saya menggunakan metode HP filter. Yang kedua seperti misal tadi saya menggunakan trend linear PDB. Jadi ada dua pendekatan yang saya gunakan. Yang pertama adalah HP filter, yang kedua adalah linear trend, seperti yang dilakukan oleh Michel tadi. Nah, kemudian dihitung ada residunya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Evius, masukkan data ini, ya, data ini dimasukkan ke program Evius. Nanti ini namanya di Evius adalah actual value. Kemudian kalau kita minta tolong ke HP filter, muncullah weighted value. Weighted value, kemudian dikurangi dengan actual value, dikurangi weighted value, ketemu residual. Jadi kalau di EBIS itu datanya adalah actual value, weighted value, residual value. Nah, ini residual. Nah, jadi kalau ini misalnya dibagi dengan ini, weighted value, jadi residual dibagi weighted value, maka ketemulah fluktuasi ekonomi. Ya, jadi kalau actual value dikurangi weighted value, ketemu residual. Residual dibagi weighted value, ketemulah fluktuasi ekonomi. Nah, kalau fluktuasi ekonominya negatif, berarti resesi. Kalau fluktuasi ekonomi positif, berarti ekspansi. Nah, apa yang perlu dipelajari di sini? Bapak Ibu bisa memperkirakan, bisa mengukur fluktuasi ekonomi. Asal datanya tersedia bisa dilakukan semacam itu. Nah, hasilnya ini ada yang positif, ada yang negatif, sama dengan pertumbuhan
kuartal ke kuartal ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kalau pertumbuhan YoY sebelum 2020 kuartal 1 Indonesia selalu positif. Nah, ini saya anggap menyesatkan. Jadi kalau kita menggunakan pertumbuhan ekonomi kuartal ke kuartal tapi YoY itu bisa menyesatkan karena tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tapi itu bisa menyesatkan. Jadi akan baik kalau kita juga melihat pertumbuhan ekonomi kuartal ke kuartal karena ini lebih dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau ini tidak, ya nanti di bawah akan saya tunjukkan. Nah, jadi sekarang kita bisa ngitung. Jadi sekarang Bapak Ibu semua bisa ngitung sendiri berapa fluktuasi ekonomi kita. Demikian juga kalau misalnya orang-orang di finance terus senang dengan fluktuasi ekonomi keuangan, bisa dihitung semua. Tinggal mengganti aja Y dengan variabel apapun. Bisa dilakukan semacam itu. Tinggal kalikan 100% sehingga ketemunya ini dalam persen. Ya. Nah, jadi sekarang mari kita lihat di sini. Jadi kalau saya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi kita YoY, kita nggak pernah negatif ini. Jadi sebelum tahun 2020 kuartal 1, ya tenang-tenang aja kita, karena kita nggak pernah negatif. Gitu. Nah, begitu kuartal kedua ini negatif, semuanya bingung. Padahal harusnya nggak bingung, karena memang kita sudah fluktuasi ekonominya itu memang bisa negatif, bisa positif. Nah, jadi kalau ini negatif, seperti ini contohnya, berarti dia resesi. Kalau positif, berarti ekspansi. Nah, kalau saya lihat bandingkan antara pertumbuhan ekonomi kuartal ke kuartal dengan fluktuasi ekonomi kuartal, itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi misalnya saya ngambil contoh 2015 kuartal 1 ini 2015 kuartal 1 ya. Pertumbuhan ekonominya negatif min 0,16% di sini. Fluktuasi ekonominya juga minus 2,60%. Ya. Kemudian 2015 itu positif 3,74, tetapi fluktuasi ekonomi tetap negatif. Di situ. Berarti apa? Ekonominya sudah tumbuh, kita masih resesi. Macam itu. Tapi bisa juga misalnya ini contohnya di sini ya. Ini contohnya 2019 kuartal 4 pertumbuhan ekonomi kuartal kita minus 1,74, kita belum resesi, isi 1,7. Tapi kuartal 1 ini 2020 kuartal 1 pertumbuhan kuartalannya minus 241, di sini minus 1,2, berarti kita resesi. Kemudian kuartal kedua min 5, sekian ya. Ini negatif. Jadi kalau kita menggunakan pertumbuhan kuartalan YoY, kita 2020 kuartal 1 positif, tapi kita resesi. Tapi kalau pakai kuartal ke kuartal, kita negatif. Nah sekarang statementnya Julius Siskin tadi, yang mana yang mau dipakai? Pakai yang ini atau pakai yang ini? Menurut saya, kita cenderung menggunakan yang ini, kalau mau menggunakan statementnya Julius Siskin. Ya. Nah, kemudian ini adalah metode yang saya tadi ceritakan. Ini data actualnya. Kemudian yang merah ini adalah data estimasinya, ya fitted value-nya. Nah, ini saya gunakan HP filter. Nanti di bawah kita menggunakan trend linear. Ya, jadi ini tidak susah menggunakan HP. Bisa juga menggunakan Kalman karena di EBIUS tersedia. Anda masukkan aja datamu, PDB atau apapun di situ, kemudian minta ke EBIUS, tolong saya diestimatkan dengan HP filter atau Kalman filter, nanti kamu bisa mendapatkan fitted value, berarti bisa mendapatkan residu. Nah, ini adalah residual dari estimasi tadi. Ya. Nah, residual kita mesti tahu bahwa residual itu bisa positif, bisa negatif. Ya.
bisa negatif, bisa positif. Nah, jadi kalau dia positif, residual positif, itu unexpected-nya positif, saya menerjemahkan itu sebagai berita bagus. Kalau dia negatif, berita buruk, positif, bagus, negatif. Jadi kita bisa belajar tentang bad news dan good news itu dari residu. Jadi residu itu adalah unexpected. Dan expected itu news. Ya, news. Jadi ada positif news dan negatif news. Dan residu memang ada positif dan negatif. Analisanya bisa kita gabung menjadi satu, yang positif dan negatif, atau kita hanya ngambil yang positif aja. Jadi kita bisa ngambil yang positif aja, berarti kita hanya analisis good news saja. Bisa juga hanya negatif saja, berarti bad news. Nah, ini adalah yang tadi kita ngutuk pakai HP filter, berarti yang merah ini fluktuasi ekonomi, yang biru ini adalah pertumbuhan ekonomi Q2Q, di kuartal ke kuartal, bukan YoY, kuartal ke kuartal. Nah, kita lihat di situ, ini ada, kalau ini turun, ini juga turun, ini naik, dan seterusnya di situ ya. Apa selalu? Tidak, di sini ada tidak. Ini naik, ya pertumbuhan ekonominya naik, ini tidak apa-apa, tidak naik. Ya, ini juga begitu. Ini naik, ini tidak apa-apa. Tapi di plus ini dia bagus, mengikuti. Ya, tapi di sini tidak. Nah, lalu kita kaitkan dengan konsep kita ini, ya. Jadi kalau indikator ekonomi prosiklis itu geraknya sama. Kontrasiklik berlawanan, kemudian tidak siklik. Jadi kalau kita kembali ke data kita, jadi kalau dia arahnya sama, ini naik-naik, turun-turun, ya, dan seterusnya. Berarti ini prosiklik. Tapi kalau ini tidak berpengaruh apa-apa di situ, ya. Berarti ini tidak siklik, macam itu, ya. Nah, bagaimana kita melihat bahwa ini indikator yang bagus atau tidak? Nah, kita bicara tentang indikator pemandu. Nah, saya loncat dulu ke belakang. Nah, ini. Jadi, ya, ini. Ini. Nah, ini adalah tadi yang fluktuasi ekonomi diestimasi dengan HP. Kemudian pertumbuhan ekonominya saya geser ke belakang. Satu periode. Jadi, ini pertumbuhan ekonominya T-1, fluktuasi ekonominya tetap macam itu. Jadi ini yang biru, ini pertumbuhan fluktuasi ekonomi, kemudian ya ini adalah pertumbuhan. Tapi digeser satu periode ke belakang. Nah, ternyata gambarnya lebih bagus mendekatkan. Ya. Ini artinya apa? Kita bisa menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi itu pemandu dari fluktuasi ekonomi. Ya. Nah, mahasiswa S3 saya, Saudara Chandra itu main-main dengan ini untuk melihat berbagai hal tentang koordinasi kebijakan. Jadi menggunakan fluktuasi ekonomi, kita bisa melihat fluktuasi kebijakan. Ya. Nah, karena apa? Karena fluktuasi ekonomi juga bisa kita melihat perilaku dari suatu negara. Ya. Nah, saya biasanya menggunakan contoh ini, maaf untuk yang putri-putri, yang ibu-ibu, menstruasi. Jadi menstruasi itu ada fluktuasinya. Jadi kalau ada dua wanita mempunyai fluktuasi yang sama tentang menstruasinya, berarti mereka mesti mempunyai sifat-sifat yang sama. Nah itu. Nah kembali ke atas kita anukan. Ya. Jadi ini adalah dengan menggunakan HP puter. Kemudian yang bawah ini dengan menggunakan tren linear, hasilnya tidak jauh berbeda. Kenapa? Ya karena HP filter itu sebetulnya tren linear. Hanya jangka panjang. Hanya jangka panjang dianukan. Jadi ini hampir sama. Macam itu. Nah, apa yang bisa saya kemukakan di sini? Ya, 2019 GE 90 ini, kemudian FE-nya negatif. Ya, negatif. Jadi kita itu resesi 2020 kuartal 1, kuartal 2 negatif. Nah, berarti resesi kita itu sudah terjadi sejak 2020 kuartal 1. Nah, ini yang buat statement
gini saya. Nah, pemerintah enggak membuat begitu. Jadi ini saya beda pendapat dengan Bu Sri Mulyani, dengan Pak Peri Warjio, dengan Pak Presiden mengenai ini. Mengenai statement yang mengatakan, karena semuanya mengatakan kita resesi baru 2020 kuartal 3. Menurut saya tidak. Kita resesi 2020 kuartal 1. Ya. Jadi menurut saya seperti itu. Bahkan kuartal 2 itu paling parah. Ya, paling parah. Karena nanti kuartal 3 kita sudah membaiki ya. Ini ada bawah nih data baru yang saya buat ini Bapak Ibu. Jadi 2019 kuartal 4 kalau pakai YoY kita positif 4,97. Kalau pakai kuartal ke kuartal min 1,74 tapi kita belum resesi. Tapi 2020 kuartal 1 kalau pakai YoY tetap positif, pakai kuartal ke kuartal negatif kita resesi. Jadi resesi itu 2020 kuartal 1. Tapi sekali lagi yang merah jambu ini Insupendro ya. Jadi kalau nanti dicari di data BI, di data kementerian nggak ada data itu. Nah, ini saya yang buat. Kemudian kita parah itu kuartal 2 itu paling parah minus 6,55. Kemudian kuartal 3 begitu data statement data itu keluar saya bisa ngitung itu minus 3,25%, kita masih resesi. Nah, ini kemudian saya hitung kalau kita ingin tidak resesi, nah ini kira-kira perkiraan saya. Jadi kalau besok pertumbuhan ekonomi YoY-nya itu di atas 2,5, aman kita tidak resesi. Atau kalau kuartal ke kuartalnya di atas 4,5, 4,33, aman kita. Tapi sekali lagi, ini yang buat saya. Nah, betul apa enggak? Ya namanya perkiraan. Nah, kemudian ini saya bandingkan antara pertumbuhan ekonomi YoY, ya, pertumbuhan ekonomi G2G, lalu dengan fluktuasi ekonomi. Kita lihat di sini, ini adalah pertumbuhan ekonomi YoY, ya, kuartalan tapi YoY. Jadi baik-baik aja lah, kita nggak ada masalah apa-apa, selalu pertumbuhan ekonominya positif walaupun itu menurun, jadi selalu positif. Tapi kalau kalian lihat kuartalannya, maka ini perilakunya hampir mirip dengan resesinya. Ya. Jadi ini 4,19, resesinya 6,55. Nah, kemudian ini contoh lain, misalnya fluktuasi harga, bisa dilihat ini fluktuasi harga. Rumusnya serupa, tinggal nanti mengaplikasikan aja. Kemudian ini adalah fluktuasi inflasi. Ya. Ini kalau inflasi bulan ke bulan, inflasi YoY, kemudian hanya untuk contoh aja bagaimana kita menggunakan rumus itu boleh di mana-mana. Kemudian ini adalah kurs, ya. Jadi kita bisa melihat fluktuasi kurs, ya. Kemudian kita juga bisa melihat ini trennya seperti apa, malah macam. Nah, ini indikator lain adalah ini BI rate, ya, yang BI rate ini yang hitam ini BI rate atau BI repo rate, ya. Kemudian ini adalah suku bunga deposito, ya. Kemudian ini adalah suku bunga pinjaman, itu. Ya. Jadi kalau kalian lihat suku bunga BI rate itu dengan suku bunga deposito, dengan ya suku bunga pinjaman itu dua binatang yang berbeda perilakunya. Ya, jadi kalau dengan deposito ya. Nah kemudian Bapak Ibu bisa melihat apakah benar statement yang begini. Ini dilanjutkan dengan melihat fluktuasinya. Ya, fluktuasinya. Kemudian itu kalau di ekonometri digunakan uji dengan kausalitas dan segala macam untuk melihat. Nah, ini tadi yang sudah. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk 2020 kuartal 4. Jadi, oke Pak Amri, selamat saya. Baik, terima kasih Prof. Insupendro. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan sesuai dengan urutan sistematika pembahasan, Prof. In. Yang pertama, berkaitan dengan perhitungan expected Y
Mohon penjelasan Prof. In terkait dengan perhitungan expected Y. Silakan Prof. Oke. Expected Y itu adalah perkiraan Y, ya, perkiraan Y. Bapak Ibu bisa menggunakan model ekonometri, model time series, ya. Jadi bisa menggunakan itu. Nah, kalau ingin gampang pakai tren. Jadi kalau pakai tren itu nuliskannya Y. Mungkin saya akan cari tempat ya. Saya bisa nulis di sini. Nah, kalau misalnya saya membuat expected Y pakai trend, expected Y, kemudian pakai trend, ya, T, gitu, ya. Ini berarti A0 itu ditambah A1T trend. Misalnya begini kalau linear, ya. Jadi kalau linear ya tinggal aja di sini. Ini misalnya saya tulis A. Kemudian ya. Ini misalnya ini kalau pakai nah, kemudian ini ya hanya begitu. Jadi kalau ini misalnya saya mengestimate itu, kemudian saya menggunakan tren linear, ya seperti itu. Ya. Dan itu kalau pakai program EBIOS kan sudah ada. Jadi forecasting atau apa, kemudian ada tren linear dan segala macam, ya sudah seperti ini. Nah, bisa juga dengan Kalman filter, bisa juga dengan HP. Kalau HP ya tinggal bilang aja di program itu HP. Tapi kalau linear ya seperti ini. Nah, bisa juga saya menggunakan non linear. Prof, berarti kemudian kalau menggunakan autoregresi pun juga memungkinkan, apakah demikian? Bisa. Berarti kita juga bisa pakai AR, ya misalnya pakai AR misalnya AR2, ya. Jadi kita punya model misalnya B. Ini saya pakai aja di sini. Jadi kalau pakai ya tinggal ini nanti diganti dengan Y ini dengan YT gitu. Ini kalau AR1, kalau AR2 ya tinggal meneruskan. Gitu. Apa saja bisa, MA bisa, ARMA bisa, ARIMA bisa dilakukan. Jadi tidak. Tapi yang gampang kan yang plan. Gitu, ya. Kemudian yang ada paketnya di program itu ada AP filter bisa, tapi AR juga bisa. Jadi menggunakan AR juga bisa. Ada lagi? Ya, Prof, ini masih ada beberapa pertanyaan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengukur fluktuasi ini? Apakah kemudian kita bisa menggunakan composite leading indicator, Prof? Semacam biasanya menggunakan apa namanya faktor model untuk membuat sebuah indeks tertentu yang kemudian digunakan sebagai composite leading indicator untuk merepresentasikan fluktuasi tersebut? Ya, sebetulnya saya nggak masalah, mau pakai apa saja boleh di situ. Yang penting
model itu dipakai untuk menghitung fluktuasi ekonomi. Jadi apapun yang bisa digunakan, jadi nanti kalau itu fluktuasi ekonomi berarti ya sudah bisa dilakukan apa saja. Jadi yang saya kemukakan itu kan cara yang sederhana, yang simpel untuk itu. Ada berbagai macam metode yang bisa dilakukan. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan indikator resesi. Apa dari pemaparan Prof. Sukendro tadi, apakah berarti dapat dilihat resesi itu dengan dua cara, yaitu dengan melihat perubahan fluktuasi ekonominya, sekaligus dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Artinya kemudian resesi itu diidentifikasi berdasarkan perubahan FE dan perubahan EG. Bagaimana Pak Amri? Dari pemaparan Prof. In tadi, apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa resesi dapat dilihat dari dua cara, yaitu perubahan FE dan perubahan fluktuasi ekonomi dan perubahan pertumbuhan ekonomi? Oh gini, kalau FE itu kita bisa mengukur besarnya resesi. Kalau perubahan-perubahan yang lain itu indikator, teman. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi negatif, nah itu kan hanya indikator. Tapi kalau FE itu kita bisa ngitung, resesinya sebesar apa. Tapi kalau kita menggunakan pertumbuhan itu hanya indikatornya pertumbuhannya negatif, lain-lain negatif, misalnya gitu. Jadi, ya silakan. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator, nih Pak. Jadi menjadi memandu kita untuk melihat bagaimana fluktuasi ekonomi itu terjadi, ya? Iya. Jadi kalau itu pemandu, kalau itu betul, statement saya itu betul. Jadi apa? Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu negatif, itu indikasinya adalah resesi. Tapi bukan berarti bahwa kalau pertumbuhan ekonominya negatif, itu langsung resesinya ya sebesar pertumbuhan itu. Enggak. Nah, tolong dibedakan antara fluktuasi ekonomi untuk mengukur resesi, pertumbuhan ekonomi itu adalah indikator resesi. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Terus kemudian, apakah ada untuk perhitungan kembali ke perhitungan expected Y tadi, apakah ada semacam kaidah untuk menentukan berapa jumlah observasi yang optimal agar expected Y-nya valid? Ya, memang kalau ingin benar ya kita harus uji itu, uji optimal lag segala macam, ya. Jadi ada uji optimal lag macam, ya, memang ada. Tapi kan saya tidak begitu. Baik, Prof. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari terkait dengan masalah resesi dengan menghitung misalkan tadi FE. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan perhitungan FE tadi untuk melihat apakah dalam jangka panjang perekonomian itu mengalami depresi atau tidak? Pertanyaan dari satu partisipan. Ya, jadi depresi itu kalau jangkanya panjang. Ya, berapa jangka panjang itu di definisi tidak jelas. Tapi kalau menurut saya, kalau kita menggunakan data kuartalan, kemudian resesi sampai 4 sampai 6 kuartal, ya kita sudah depresi sebetulnya. Semacam itu. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Nah, ini berkaitan dengan masalah kebijakan, Prof. Apakah dengan paradigma Keynesian baru ini, kita bisa mengevaluasi efektivitas dari kebijakan misalkan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui misalkan subsidi atau kemudian pengeluaran pemerintah lain untuk melawan resesi yang terjadi? Ya. Pertanyaan dari Pak Di. Ya. Kalau ingin lengkap jawabannya, nanti pada waktu kita sesi ke 4, 5. Ya. Nanti di sana akan dijawab itu. Kalau ini kita enggak membicarakan itu. Tapi nanti kalau sesi 4 itu mengenai kebijakan moneter dan fiskal, kemudian sesi 5 itu mengenai aktivitas demand dan aktivitas supply, kita bisa mengevaluasi kira-kira efektivitasnya seperti apa, pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap perekonomian, itu. Tapi kalau ini enggak, pada sesi ini tidak. Jadi misalnya
pakai ini ya. Ini akan kuliah besok sampai seterusnya sampai terakhir. Ini kan kita bisa melihat ya. Kalau misalnya terjadi di sini, ini artinya apa? Ini nggak ada resesi di sini. Ya. Jadi ini nggak ada resesi. Jadi kalau Y sama dengan YP, berarti ini 0. Resesinya sama dengan 0. Nah, kalau resesinya sama dengan 0, kemudian kebijakannya BI menaikkan suku bunga, ini resesi. Gitu. Ya, jadi kalau BI menaikkan suku bunga, ini resesi. Macam itu. Ya, jadi ini contoh aja. Nah, jadi kalau ini kan BI menaikkan suku bunga karena inflasi, BI menaikkan suku bunga. Jadi ini kan suku bunganya naik. Jadi ini suku bunganya naik, berarti ini geser ke atas. Nah, kalau geser ke atas, ini bergeser ke sini, berarti apa? Di sebelah kiri sumbu ini berarti resesi. Berarti kalau kita kaitkan dengan resesi, berarti ini nggak efektif kebijakannya. Gitu. Ini tidak disukai kebijakannya karena menimbulkan resesi. Nanti anunya di sini. Tapi lengkapnya nanti kuliah keempat atau kelima, ketiga atau keempat. Begitu Pak Amri. Masih ada pertanyaan? Pak Amri baru saja terlempar dari forum sepertinya, tapi sudah kembali. Betul, Bu Evi, mohon maaf ada gangguan sepertinya dari sini saya. Ini di tempat saya hujan ini. Betul, Prof. In, di tempat saya juga hujan deras sekali kebetulan. Jadi mungkin ada gangguan. Baik, ini kemudian berarti terkait dengan rumah. Terkait dengan pemaparan Prof. In tadi mengenai evaluasi kebijakan yang menggunakan ISMP, berarti kemudian kita akan mendiskusikannya di beberapa pertemuan ke depan, termasuk kemungkinan liquidity trap yang kemudian kita bisa analisis dengan menggunakan kerangka ini. Demikian, Prof. In, apakah betul? Gimana Pak Amri? Fenomena liquidity trap itu akan kita diskusikan di beberapa sesi ke depan dengan menggunakan kerangka ISMP, Keynesian terbaru ini. Apakah demikian? Ini ada pertanyaan berkaitan dengan liquidity trap, tapi kemudian pertanyaan dari Jadi, kalau ISLM, maka LM-nya itu kebijakan moneternya adalah uang beredar. Tapi kalau MC, kebijakan moneternya adalah suku bunga. Jadi berbeda. Ya, berbeda. Konsepnya berbeda. Berarti kemudian dengan pertimbangan bahwa banyak bank sentral yang kemudian menggunakan suku bunga sebagai instrumen, tidak lagi menggunakan besaran moneter, maka kemudian lebih relevan itu akan didiskusikan dengan ISMP daripada ISLM untuk fenomena makro modern. Apakah demikian, Prof. In? Ya, ya. Jadi kalau kebijakan moneter bank sentralnya itu lebih kepada suku bunga, ya, kepada harga, itu MP lebih pas daripada LM. Kalau LM suku bunga. Hanya saja dalam mengambil kebijakan itu bank sentral biasanya tidak tunggal, tidak hanya suku bunga, tapi dia juga menggunakan quantitative easing. Nah, quantitative easing itu adalah menggeser uang beredar. Gitu. Nah, nanti pada kuliah ke-3, ke-4 kita akan bicarakan itu. Akan bicarakan apakah harus misalnya kalau ekonomi seperti ini lalu bank sentral harus menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Enggak selalu seperti itu. Baik, Prof. In.
Terus kemudian berkaitan dengan masalah apa namanya panjang pendek dari periode ekspansi dan resesi. Tadi Prof. In menyampaikan bahwa kebijakan itu kan kemudian bersifat kontrasiklikal, mencoba untuk misalkan dalam kasus resesi mencoba untuk mengurangi resiko resesi. Nah kemudian selain kebijakan, faktor-faktor apa yang membuat suatu perekonomian itu mempunyai panjang pendek, fase ekspansi dan resesi yang berbeda? Oke. Panjang pendeknya itu sebetulnya kalau secara ekonometri bisa diperkirakan. Ya. Karena kita mempunyai koefisien penyesuaian. Jadi kalau ada koefisien penyesuaian berarti kita bisa mendeteksi berapa lama sebuah kebijakan itu terpengaruh atau tidak terpengaruh. Jadi begitu. Tapi itu bisa dilihat pengaruhnya seperti itu. Tapi sekedar gambaran. Menurut Pak Peri Warjio, ini riset yang ada di BI, efektivitas kebijakan itu kalau menekan itu kira-kira 4 sampai 6 triwulan. Nah, itu bagaimana ngitungnya? Itu pakai angka penyesuaian. Jadi kalau pakai angka penyesuaiannya, kemudian mengarah pada faktor-faktor yang ada di variabel kebijakan itu. Baik, Prof. In, terkait dengan masalah fluktuasi, selain pertumbuhan ekonomi yang kemudian bisa menjadi indikator yang bisa memandu kita untuk mengidentifikasi adanya fluktuasi dalam perekonomian, kurang lebih apa? Apakah ada pilihan? Banyak Pak Amri, sebetulnya banyak. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk itu sebetulnya, ya. Jadi tidak hanya pertumbuhan, tapi kan dulu saya menulis ini kan dikaitkan dengan pertumbuhan karena yang ramai itu dengan pertumbuhan, tapi sebetulnya tidak. Jadi misalnya riset saya misalnya dikaitkan dengan fluktuasi kurs misalnya. Nah itu bisa juga. Nanti secara grafik dilihat saja nanti gambarnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi bisa dilakukan. Ya. Jadi tidak hanya pertumbuhan, tapi karena beberapa hari yang lalu itu isunya yang menarik itu pertumbuhan ya kita ikut pertumbuhan. Tapi tidak hanya. Jadi situasi misalnya kurs itu besar sekali pengaruhnya. Baik, Prof. In, terima kasih. Ini kebetulan ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Bapak Ibu, silahkan dinyalakan mikrofonnya untuk kemudian bisa menyampaikan secara langsung kepada Prof. In Sukindro apabila ada yang ingin konfirmasi atau ditanyakan. Silahkan. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung kepada Prof. Sukindro? Saya Pak Amri. Silakan Pak. Saya dari Pak Natsir dari Kendari. Halo Leo. Terima kasih. Selamat berjumpa Prof. Sukindro. Saya langsung bertanya terkait dengan
tadi disampaikan bahwa respon suku bunga deposito khususnya yang 3 bulan, kalau kita melihat apa yang disampaikan Periwarjo itu sangat suku bunga deposito sangat tidak merespon terhadap shock MP atau penurunan BI 7-day reverse repo rate. Beberapa kali Periwarjo meminta kepada bank umum atau bank-bank konvensional. Nah, yang saya tanyakan di sini sepertinya tidak ada koordinasi pemerintah dengan BI karena pemilik bank khususnya Himbara itu kan juga pemerintah. Nah, kenapa bukan pemerintah yang melakukan atau meminta kepada bank-bank milik negara untuk segera menurunkan suku bunga, terutama suku bunga deposito, sehingga dengan demikian suku bunga kredit bisa juga turun dengan harapan pertumbuhan ekonomi atau banyak pihak-pihak pengusaha yang lalu kemudian meminjam kredit, meminjam uang dalam rangka untuk investasi. Saya lihat beberapa kesempatan Pak Peri membuat pernyataan, tolong perbankan turunkan suku bunga karena BI 7-day reverse repo rate sudah diturunkan. Ini mohon pencerahan dari Prof. Insukindro, kenapa hal ini bisa terjadi. Terima kasih, Prof. Oke, Pak Amri, setelah ini kita break sebentar ya. Saya nanti Kak ngirim soal ujian. Begini, untuk statementnya Pak Nasir tadi, saya boleh ralat, yang dimasalahkan itu adalah suku bunga BI rate, repo rate, dengan suku bunga kredit. Nah, memang seperti statement saya tadi, suku bunga kredit dengan suku bunga repo rate itu dua binatang yang berbeda. Artinya apa? Pak Peri itu marah-marah, misalnya suku bunga BI rate itu sudah turun, turun, tapi suku bunga kreditnya belum. Tapi kalau suku bunga depositonya respon. Yang dimasalahkan adalah suku bunga kreditnya. Dan tahun 2015 saya tampil di depan Ketua Perbanas, Pak Sigit misalnya, lalu saya tampilkan ini antara suku bunga kredit dengan suku bunga BI rate itu dua binatang yang berbeda. Mereka para banker itu tertawa-tertawa, ya, tertawa-tertawa karena saya bilang mengapa begitu ya, karena perilaku Anda itu tidak baik sebetulnya, karena motifnya macam-macam di situ. Jadi ya seperti itulah alasannya, nanti biaya mahal segala macam. Tapi ya mungkin seperti tadi Pak Nasir katakan, ya kalau perlu ya banknya itu dihantam sama presiden untuk anukan dengan itu. Tapi kalau di pasar ya seperti ini, jadi beda sekali perilakunya dengan deposito. Kalau depositonya oke. Pak Amri, kita stop dulu ya, saya tak ngirim soal ujian. Nanti kita jam 2 kita kembali. Baik, Prof. Tentu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita break sejenak untuk kemudian mengakomodasi Prof. untuk mengirimkan soal ujian. Kita akan kembali pukul 14. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali melanjutkan diskusi untuk sinarku pada sesi yang pertama ini. Kita masih mempunyai kurang lebih waktu 30 menit. Kita ingin melanjutkan diskusi. Baik, apakah ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Prof. Insukindro? Silahkan, kami persilahkan. Baik, sembari menunggu Bapak Ibu yang lain apabila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, saya ingin kembali membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom Q&A. Prof. Insukindro, mohon izin untuk membacakan pertanyaan terkait dengan diskusi kita.
berkaitan dengan apa namanya analisis atau estimasi terhadap expected value. Ini Bapak Chandra Utama menanyakan apakah lebih baik menggunakan univariat, model univariat seperti HP filter atau Kalman filter, atau menggunakan model multivariat misalkan dengan apa namanya asumsi dasar Nairo atau kurva Phillips. Mohon penjelasan Prof. ini. Oke, yang simple itu univariat, ya. Yang kompleks itu multivariat di situ. Nah, kalau ditanyakan akurasinya, ya makin kompleks makin akurat, tetapi makin kompleks berarti makin banyak yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya multivariat, ya itu berarti kita makin banyak yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya tadi Pak Amri mengatakan kalau saya pakai AL, ya simpel aja itu. Jadi kalau AL itu asal variabelnya stasioner selesai. Tapi kalau multivariat kan nggak cukup. Kalau variabelnya misalnya stokastik, lalu apa yang harus dilakukan, kemudian ujinya seperti apa. Jadi semakin kompleks, permasalahannya juga semakin kompleks. Tapi akurasinya terhadap forecasting belum tentu. Gitu. Jadi forecasting itu yang penting adalah bagaimana kita melihat akurasinya, akurasi dari forecasting itu. Nah ini makanya sebetulnya kita harus menguji dengan apa yang disebut dengan nested dan non-nested test untuk forecasting itu. Nah, di sini saya tidak melakukan itu. Nah, saya hanya untuk menunjukkan aja. Ya. Kalau nanti misalnya saya punya forecasting dengan 3 step, metode 3 step, jadi 3 langkah forecasting. Ya makin kompleks itu harapannya akurasinya makin bagus, tetapi cost-nya jadi juga mahal. Macam itu. Jadi itu mesti dipertimbangkan. Jadi kalau hanya untuk kuliah yang seperti ini, mungkin orang lebih mudah memahami saya pakai tren daripada saya pakai multivariat. Macam itu. Jadi itu tergantung, ya kalau akademik di kampus ya boleh-boleh aja. Nah, tapi kalau di dunia nyata, orang akan yang mudah yang apa gitu. Gitu. Itu Pak Amri. Baik, Prof. Menyambung, ini ada pertanyaan dari Bapak Tito Satrio. Mohon penjelasan mengenai tadi salah satu model univariat HP filter. Mohon penjelasan mengenai penggunaan HP filter dalam untuk mendapatkan expected value dari output tadi. HP filter itu pada prinsipnya sebetulnya trend linear. Hanya kemudian dia oleh Aldrich dan Prescott itu dimanipulasi untuk jangka panjang. Jadi sebetulnya trend linear. Hingga kalau dilihat gambar tadi, ya gambar tadi itu antara HP filter dengan trend linear ya enggak jauh berbeda sebetulnya. Kita lihat ya. Mari kita lihat ini antara HP filter dengan trend linear itu sebetulnya ya enggak jauh berbeda. Ini misalnya ini pakai HP filter yang ini. Kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan Prof. Ini pakai HP filter. Belakang bawahnya pakai trend linear. Jadi enggak ada bedanya, tapi karena prinsipnya HP filter itu memang trend linear. Hanya dia bisa digunakan dimanipulasi untuk jangka panjang. Tapi kalau sepintas gambarnya enggak jauh beda. Gitu. Mana yang gampang? Kalau kamu jualan seperti saya di BI, di Kementerian Keuangan, di mana-mana ya yang gampang-gampang aja mereka. Nah, kalau saya pakai yang 3 step enggak payu dijual. Bagus tapi ya untuk kita aja sendiri. Saya pakai 3 step itu multivariat. Ya, multivariat bertingkat gitu. Silakan kalau masih ada. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Ada yang mungkin ingin dikonfirmasi terkait dengan pemaparan Prof. pada sesi siang hari ini? Jadi kita akan membahas secara spesifik kerangka analisis ISMP pada sesi selanjutnya, ya, Prof. Ya. Jadi kuliah-kuliah saya nanti itu cenderung saya tidak menggunakan LM.
Jadi saya akan ke sini menggunakan MP. Jadi kuliah-kuliah saya arahnya ke situ, riset saya juga sudah saya arahkan ke situ. Jadi, makanya ini adalah bebas ekonomi macam itu. Jadi ini kita menggeser dari sini, titik originnya itu digeser ke sini. Nah, karena titik originnya dipindah ke sini, maka ini sebelah kiri berarti negatif, ini sebelah kanan berarti positif. Positif berarti ekspansi, kalau negatif berarti resesi. Nah, ini mengabaikan dogma yang biasa berlaku di analisa ekonomi, bahwa analisa ekonomi itu variabelnya non negatif. Jadi resesi itu non negatif variabel, tetapi sekarang kita kasih nama resesi itu negatif, hanya ditempatkannya seperti ini. Jadi sangat mungkin sekarang. Ya. Kemudian buku-buku yang baru, misalnya Burdosa itu macroeconomic theory, itu sekarang sudah menggunakan metode yang begini. Jadi semuanya begitu. Jadi masuk IS, aggregate supply, aggregate demand, nanti mesti resesi dan ekspansi. Jadi nanti sampai kuliah keempat itu ya isinya gini-gini aja. Saya tidak pakai ini lagi. Pakai yang baku. Karena maksud saya ya nyebar virus untuk pengajaran. Ya pengajaran makro di semua PTS PTN itu berubah dari sini ke sini. Karena ini memang perkembangan teori yang baru. Gitu. Prof, menyambung tadi pemaparan yang baru saja Prof sampaikan, ini ada pertanyaan dari Pak Tito Satrio. Kalau sebelumnya kita menggunakan ISLM sebagai kerangka analisis makro jangka pendek, kemudian beralih ke ISMP. Apa namanya alasan kemudian LM itu kemudian diganti dengan MP? Mohon penjelasan. Ini kan di dunia ini kan sekarang orang bank-bank sentral itu baru sindrom begitu dengan apa yang disebut dengan inflation targeting. Nah, inflation targeting atau flexible interest rate targeting, terserah memberi namanya. Nah, biasanya perangkatnya itu menggunakan suku bunga. Gitu. Jadi dia tidak menggunakan uang beredar. Kenapa? Ya karena pada faktanya bank sentral itu tidak bisa mengendalikan uang beredar. Ya, uang beredar yang bisa dikendalikan bank sentral itu hanya M0. M1, M2 nggak bisa mereka, karena M1 dan N2 itu lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Nah, kemudian dia mengendalikan pakai suku bunga. Itu sebetulnya ya, itu kan hanya karena pengaruh dari perkembangan teori tentang inflation targeting itu. Jadi, inflation targeting, maka alatnya pakai suku bunga. Nah, kalau pakai suku bunga, lalu modelnya pakai curve PMP. Jadi curve PMP itu sebetulnya sama dengan curve PLM. Curve PLM itu adalah keseimbangan di pasar uang, tapi kebijakan moneternya sasarannya adalah uang beredar. Tapi kalau MP adalah keseimbangan di pasar uang yang sasaran kebijakan antaranya adalah suku bunga. Begitu. Jadi sebetulnya LM dan MP itu ya keseimbangan di pasar uang. Bedanya hanya yang satu itu targetnya uang beredar itu yang LM, kemudian yang MP itu adalah suku bunga. Nah, mengapa begitu? Karena memang itu yang menjadi idolanya adalah inflation targeting dan suku bunga sebagai perangkatnya. Nah, di Indonesia itu juga begitu. Sebelum 2005, ya, sebelum 2005 kuartal ketiga itu kita menggunakan uang beredar sasarannya. Tapi sejak kuartal 3 kita menggunakan suku bunga. Nah, tapi walaupun itu seperti itu di Bank Indonesia dan di banyak juga itu tetap menggunakan LM. Itu. Jadi mereka tetap menggunakan ISLM untuk analisis mengenai sesuatu yang menurut saya nggak pas. Karena sasaran kebijakannya berubah, yaitu suku bunga. Nah, jadi saya kampanye di mana-mana. Kalau itu maksudnya, ya kita menggunakan alat yang cocok. Kalau enggak, nanti nggak cocok hasilnya. Gitu, kira-kira. Untuk buku atau textbook yang kemudian bisa menjadi panduan untuk mempelajari SMP, barangkali Prof ada rekomendasi. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan daftar pustaka.
Di daftar pustaka ada. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, ini, ya. Ini bukunya ini. Bukunya Hubert, ya. Bukunya Hubert tahun 2012 maupun 2014. Ya. Ini yang lengkap, malah lengkap 2012 dibandingkan 2014. Yang 2012 lebih lengkap dibandingkan 2014. Kemudian sebetulnya ada satu lagi, yaitu tulisannya Bardosa. H 2018. Bukunya Macroeconomic Theory. Kemudian fluktuasi. Inflation. Growth. In close and open economy. Nah, ini penerbitnya Springer. Gitu, ya. Jadi bukunya Bardosa ini buku untuk S3 karena ini macroeconomic theory, ya. Kemudian dia menekankan pada fluctuation, kemudian inflation dan growth. Ini untuk close and open economy. Penerbitnya Springer di situ, ya. Buku ini dia bagi menjadi tiga bagian, ya. Bagian yang pertama itu untuk flexible price, bagian yang kedua itu sticky price, kemudian bagian yang ketiga itu mengenai policy. Nah, di buku yang bagian yang satu itu baik untuk close economy maupun open economy, kemudian bagian yang kedua itu juga untuk close economy dan open economy. Nah, di bagian open economy itu dua chapter dia bicarakan, chapter 8 dan chapter 9. Itu di chapter 9 itu yang diobrak-abrik adalah modelnya Mandel and Fleming di situ. Nah, itu menarik sekali. Jadi chapter 6 dan 7 itu untuk teori dasar di situ, bukan close economy, bukan open economy, tapi yang 8-9 itu khusus untuk open economy. Dan chapter 7, chapter 6 dan 7 itu perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di buku ini, misalnya kalau Bapak Ibu belajar tentang teori neoklasik itu nggak dibahas lagi di situ. Ya, yang dibahas adalah Neo-Keynesian, New Keynesian. Neo-Keynesian, New Keynesian. Semua yang dibahas seperti itu. Nah, mungkin Bardosa terlalu Keynesian mungkin. Sehingga yang dibahas di situ. Jadi neoklasik itu hanya dibahas di bagian pertama tadi yang flexible price macam itu. Nah, yang menarik lagi adalah dia banyak sekali melakukan hal-hal yang seperti ini. Yang ini mengganggu nanti ekonometrikanya. Jadi misalnya dia banyak melakukan data misalnya Y dikurangi expected Y. Jadi yang dianalisis bukan Y tapi expected Y dikurangi expected Y. Jadi itu adalah output gap segala macam semacam itu. Jadi bukan Y lagi yang dibahas di bukunya Bardosa itu. Ini kalau mau dianukan. Ya. Baik, Prof. Terkait dengan tadi open economy, misalnya dalam konteks analisis ISMP, kemudian shock yang berasal dari perdagangan internasional, sebagaimana tercermin dari penurunan nilai ekspor, itu kemudian juga bisa untuk relevan dibahas dalam kerangka analisis tersebut ini. Ya. Memang harus dibahas itu. Ya. Jadi harusnya dibahas. Jadi supaya jadi bagus. Gitu. Memang harus dibahas. Saya sebetulnya mimpi Pak Amri akan memodifikasi
teorinya Mendel and Fleming gitu, dan perkembangan teori itu dengan menggunakan memasukkan fluktuasi ekonomi di dalam model. Jadi nanti modelnya akan ya lumayan rumit, tapi nanti kalau sudah begitu jadi kalau kita pakai output gap, pakai fluktuasi ekonomi itu pada umumnya variabel itu I0. Jadi bukan di SGI. Jadi nanti di SGI tapi dynamic, bukan stokastik tapi dynamic stationary general equilibrium. Nah, itu estimate-nya cukup pakai all saja. Tidak ruwet jadinya. Jadi berdosa itu mau merubah semacam itu. Ini kalau nanti Pak Amri sekolah lagi gitu, ini kalau di Amerika nggak terlalu dipakai buku ini. Tapi pakai bukunya Romer, pakai bukunya Asimeglu. Ya, tapi ini lebih cocok di tempat kita di sini karena ini yang ditekankan pada part 2 itu adalah sticky price. Dan faktanya memang itu lebih cocok. Baik, Prof. In, berkaitan dengan kurva MP, kalau kita menggunakan skenario close ekonomi, itu kan kemudian horizontal. Tapi dalam open ekonomi itu kemudian akan upward sloping, slope-nya positif. Nah, ini ada pertanyaan dari adik mahasiswa, Mardiat Usman. Apakah kurva horizontal tersebut mengindikasikan kebijakan yang berorientasi pada ITF yang tadi Prof. In sampaikan? Begini, kita sebetulnya itu kan baku ya, baku artinya itu yang baku, menggunakan MP yang horizontal. Nah, kemudian penulisnya itu kan orang Amerika. Nah, kalau Amerika itu walaupun katanya open economy, tapi Amerika itu menentukan dunia, sehingga dia seperti close economy, macam itu. Jadi tidak ada negara yang seperti Amerika. Karena apa? Karena dia dominan sekali. Misalnya masalah kurs, ya, masalah valuta asing, itu sampai sekarang masih sekitar 70-80% sistem perdagangan dunia itu dikuasai Amerika dengan itu. Tadinya orang khawatir dengan Cina, tapi ternyata hanya sekitar 10-15%. Jadi itu masih dominan Amerika untuk itu. Sehingga kalau kita menggunakan sistem kursnya itu seperti di Amerika, kan Amerika nggak tahu kita sistem kursnya apa, fleksibel atau enggak, ya sudah dia pakai sendiri untuk menentukan itu. Karena kalau Amerika menentukan kursnya sekian, ya berlaku di mana-mana semacam itu. Gitu. Oleh karena itu sekarang kampanyenya di sana bukan pengendalian sistem kurs, tetapi manajemen kurs. Nah, kita di negara yang berkembang ya ada sistem kurs fleksibel aja, tapi akhirnya kita ya terpengaruh dengan manajemen kurs lebih banyak. Baik, terima kasih Prof. In. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada hal yang ingin didiskusikan? Oh iya, Prof. In terkait dengan masalah tadi indikator siklus bisnis. Apakah kita bisa menggunakan indikator dengan frekuensi yang lebih tinggi seperti bulanan, misalkan data indeks produksi ataupun data-data dari indeks produksi industri atau data-data yang kemudian mempunyai frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan GDP yang hanya tersedia dalam kuartalan? Bisa, Pak. Jadi prinsipnya bisa. Jadi semakin data itu tersedia, apapun kita menghitung. Jadi kan fluktuasi ekonomi itu kan hanya salah satu. Kita bisa melihat fluktuasi kurs, bisa melihat fluktuasi di pasar keuangan, yang datanya bisa bulanan, bisa mingguan. Jadi kalau itu ada, bisa tetap di situ. Jadi hanya karena kita bicara fluktuasi ekonomi dan proksinya itu dengan PDB, nah datanya nggak tersedia. Adanya data kuartalan. Kalau bulanan belum banyak di situ. Tapi sebetulnya bisa, tidak ada masalah itu.
Banyak kebetulan di situ datanya tidak tersedia untuk yang, kan kita nggak punya data PDB bulanan. Tetapi kalau misalnya fluktuasi uang beredar, mingguan bisa di situ. Fluktuasi suku bunga mingguan bisa, bulan harian juga bisa, betul. Fluktuasi harga. Jadi semakin tergantung tersedianya. Tapi secara konsep nggak ada masalah. Baik, Prof. In. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Kita sudah hampir mendekati penghujung acara di 2.30. Ya, Pak Amri. Ya, Pak Nasir, silakan Pak. Terima kasih untuk kedua kalinya Prof. Insukindro terkait dengan kurva IS Monetary Policy atau ISMP yang tadi dijelaskan bahwa itu tanda kutip merupakan turunan dari inflation targeting. Di mana kita tahu bahwa salah satu syarat inflation targeting adalah independensi bank sentral atau independensi Bank Indonesia. Nah, dalam beberapa hari yang lalu saya membaca bahwa akan ada perubahan Undang-Undang BI yang saya melihatnya akan ada perubahan independensi BI karena dia akan pengawas Bank Indonesia akan berada di Kementerian Keuangan atau sehingga kemudian boleh dikatakan bahwa BI akan kembali seperti zaman Orde Baru, bahwa BI itu seolah-olah bagian dari pemerintah. Nah, bagaimana kaitannya dengan kurva IS ini? Tadi Prof katakan bahwa kecenderungan ke depan kita akan menggunakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan atau berubah dari ISLM karena itu adalah pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitas, kemudian kita menjadi pendekatan suku bunga. Nah, ini bagaimana kaitannya ketika independensi bank sentral atau khususnya BI mengalami perubahan karena undang-undang BI kemungkinan besar akan diubah sesuai dengan keinginan pihak DPR maupun pihak pemerintah. Mohon pencerahannya Prof. Insukindro. Iya, jadi sebetulnya pengawas bank sentral itu sekarang pun sudah ada, ya. Itu ketuanya Pak Edi Purnawan sekarang, ya. Jadi supervisi Bank Indonesia itu ada, jadi sudah ada. Cuman memang nanti itu maunya itu loh, mimpinya itu lebih kuat gitu untuk ngawasinya supaya semuanya diawasi. Jadi ada yang ngawasi semua supaya lebih bagus, supaya tidak semuanya bebas gitu. Jadi jangan begini, jangan kalau kita punya lembaga baru, kemudian lembaga itu independen kepada pemerintah, lalu yang ngawasi siapa? Di situ. Ini masalah. Jangan sampai nanti DPR jadi pengawas BI gitu. Nah, itu kan seperti itu. Jadi lalu kalau kita runtut gitu di dunia ini, ada nggak parlemen yang ngawasi bank sentral? Nah, semacam itu sebetulnya pengawasan itu diperlukan macam itu supaya makin baik gitu, supaya tidak menjadi terlalu bebas, tidak seolah-olah itu lembaga yang tidak ada pengawasan gitu. Pemerintah aja yang ngawasi kok. Pemerintah itu DPR ngawasi, kemudian BPK ngawasi. Sebetulnya sampai sekarang BI pun diawasi oleh BPK untuk bidang keuangan. Hanya kita itu sindrom gitu kalau ada perubahan gini langsung gitu kan. Ya nanti kita tunggu aja Pak Nasir ya. Apa betul ada perubahan gitu. Nah, sekarang baru isunya seperti itu berkembang. Ya nggak apa-apa kalau saya nggak apa-apa. Tapi dilihat aja nanti macam itu. Kan itu nanti lowongan pekerjaan Pak Nasir. Ya.
kan nanti ada 2 yang dipilih pemerintah, 2 yang dipilih DPR, kemudian apalagi gitu kan, ya nggak apa-apa macam itu. Nah, seperti misalnya dulu ada Badan Supervisi Bank Indonesia, BSBI itu begitu dibentuk, lalu undang-undangnya itu dibuat supaya BSBI itu banci. Ayo, sekarang BSBI itu apa anunya? Kan nggak ada apa-apanya di situ. Cari data aja ke BI belum tentu dikasih, nggak apa-apa kok. Ya minta gitu, terus diijabnya, oh datanya baru disiapkan, kapan diberi datanya nggak tahu juga, nggak apa-apa kok. Jadi itu seperti apa ya? Seperti itu kan hanya pelengkap aja. Undang-undang harus akan ada BSBI buat. Tapi kemudian dibuat apa? Dikotai gitu loh, kalau bahasa bahasa Jawanya dikotai gitu. Lalu lucu juga, ya BSBI itu anggarannya dititipkan di BI. Ya mana itu? Yang diawasi tapi yang bayari. Ya susah kan? Karena harusnya kan itu kan anggarannya di DPR. Karena itu alatnya DPR, mestinya ke situ. Tapi faktanya kan itu dititipkan ke BI. Kemudian kantornya di BI lagi, macam itu. Dan kantornya itu kan di jalan apa tuh, Kebun Sirih itu. Itu kantor BI lama itu, tempat hantu itu. Jadi itu politik itu kita tunggu aja Pak Natsir, karena politik itu sangat mudah untuk diubah-ubah. Silakan Pak Amri. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada? Tadi saya lihat ada 2 partisipan yang kemudian ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Selain Pak Nasir, silakan. Apakah masih ada atau sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri sesi sinarku yang pertama pada siang hari ini. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas mengenai fluktuasi ekonomi, resesi dalam hal ini secara spesifik, dan juga indikator ekonomi. Di hari Selasa, besok kita akan melanjutkan topik mengenai pendekatan ISMP dan juga MNKPJ, baku untuk perekonomian tertutup. Kita akan bertemu kembali besok hari Selasa di jam yang sama. Hari ini kita sudah memilih 2 pemenang. Pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari panitia sebesar Rp200.000 per orang, yaitu dengan akun IG @s_anua_reni dan juga @diah_santi. Selamat kepada para pemenang. Nanti pihak panitia akan menghubungi lebih lanjut melalui nomor WhatsApp. Terima kasih Prof. Inswindro atas pemaparan pada siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok Selasa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang kemudian sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kendala dan juga hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan sesi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Kami tutup. Selamat siang. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Prof. In. Terima kasih. Saya lead ya Pak Amri sudah. Ya. Silakan Prof. Ya.